Senin tanggal 25 Agustus tahun 2025 dimulai. Pemimpin apel memasuki tempat apel. Komandan barisan saya ambil alih. Selanjutnya, siap, gerak. Setelah di tempat, gerak. Gubernur Nusa Tenggara Timur selaku pembina apel tiba di apel. Barisan disiapkan. Selanjutnya, siap, gerak. Penghormatan kepada pembina apel. Kepada pembina apel. Hormat. Gerak. 3. Gerak. Laporan pemimpin apel kepada pembina apel. Lapor apel bersama aparatur sipil negara lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Senin 25 Agustus tahun 2025 dengan kekuatan jumlah pegawai 6.488, hadir 4.012, kurang 2.476, keterangan kurang tugas 423, cuti 73, sakit 97, izin 55 orang, terlambat 1.828 orang. Selanjutnya yang hadir siap. Laksanakan. Laksanakan. Amanat pembina apel. Istirahatkan. Istirahatkan. Seluruhnya istirahat tempat. Gerak. Selamat pagi buat kita semua. Shalom. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam sehat. Salam bahagia buat kita semua. Yang saya hormati Pak Wakil Gubernur, Pak Sekda, para asisten, staf ahli, pimpinan OPD, dan semua Bapak Ibu, Eselon 3, 4, dan semua ASN lingkup Provinsi NTT yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama, kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan. Kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan napas kehidupan untuk bisa bersama-sama memulai aktivitas kita di minggu ini, di minggu terakhir di bulan Agustus, bulan kemerdekaan kita di ulang tahun ke-80 tahun ini. Ulang tahun kali ini luar biasa karena setelah sekian lama tidak diselenggarakan. Ini diskusi dengan Pak Wagub, Pak Sekda, dan semua jajaran di pimpinan, kita akhirnya bisa menyelenggarakan dengan baik dan sukses, dan banyak dapatkan catatan positif terkait dengan pawai pembangunan dan pameran pembangunan. Tepuk tangan buat kita semua dulu. Luar biasa animo masyarakat, baik itu di pawai pembangunan maupun pameran pembangunan, dan ini menjadi sebuah catatan bahwa ke depan acara semacam ini mesti kita buat dengan baik, lebih baik lagi, dan lebih bermakna untuk berbagai aspek, baik itu aspek kebangsaan, aspek sosial, politik, ekonomi, dan sebagainya. Dan sekali lagi, kerja keras kita semua, pameran pembangunan dan pawai sudah berjalan dengan baik dan ditutup dengan baik, dan laporan dari Ketua Panitia Pak
Kadis Kominfo yang tercatat saja 88.000 lebih, dan itu pasti diantaranya banyak ASN yang hadir, dan tidak tercatat diperkirakan bisa sampai dengan 4 kali lipat dari angka yang tercatat. Jadi perkiraan bisa di atas 300.000 yang mengunjungi atas nama pamer. So, ini pencapaian luar biasa dan tepuk tangan buat kita semua, ini luar biasa. Angka uang berputar juga ini tercatat 3 miliar lebih, tapi juga saya waktu ngobrol dengan kepala BPS, sebenarnya tidak tercatat akan jauh lebih besar lagi. Nah, ini yang nanti kita mesti ke depan lebih merapikan lagi soal aspek pencatatan sehingga data kita lebih kuat lagi. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kemarin kita juga menyaksikan ada satu peluncuran atau acara di Jakarta yang bagus sekali, acara sekolah rakyat, pembekalan dari Presiden Prabowo buat seluruh guru-guru ataupun yang menjadi pendidik di sekolah rakyat se-Indonesia. Dan salah satu atau yang menjadi contoh cerita terkait dengan sekolah rakyat itu diambil dari anak sekolah Evata di Kabupaten Kupang. Pak Prabowo sempat menitikan air mata. Dan saya kira itu adalah pesan yang sangat kuat dari anak gadis ini, anak nona ini, kelas 1 SMP, di mana dia dulu waktu tinggal di rumah orang tuanya, rumah bebak, tidurnya susah ya, dia tidur di tempat yang juga tidak mudah. Masuk asrama bisa tinggal di asrama, makannya lumayan. Dulu cuma bisa makan nasi dan garam. Kemudian makan ayam hanya pada saat ada tetangga yang ada acara mereka dapat makan nasi, makan ayam. Atau waktu di sekolah asrama itu dia bisa merasakan demikian. Sekolahnya juga makin bagus. Bapak Ibu sekalian, tidak mudah membuat presiden itu menangis. Dan dari NTT ini si anak ini membuat presiden merasa bahwa program dia ini benar. Nah, untuk itu saya berharap kita semua yang berkesempatan di ASN di pemerintah provinsi ini betul-betul tolong pastikan bahwa program-program pusat yang bagus semacam ini kita kerjakan dengan baik. Karena program-program semacam inilah yang membuat kita di NTT ini bisa terbantu untuk mengurangi kemiskinan ekstrim, mengurangi stunting, dan seterusnya yang menjadi agenda bersama kita di NTT. Jadi sekali lagi, untuk semua program pusat yang ada di daerah, sekolah rakyat, cek kesehatan gratis, nanti saya minta juga untuk semua dinas tanpa kecuali yang sudah mengikuti cek kesehatan gratis itu dibikin kode. Itu harus mengikuti program ini, karena kita mau menghimbau masyarakat ikut program ini, kita sendiri juga tidak pernah ikut, bagaimana kita bisa punya moral untuk bicara ini untuk masyarakat. Jadi ini buat semua pegawai ASN Provinsi NTT tanpa kecuali diminta untuk ikut juga cek kesehatan gratis dan mengajak keluarganya, mengajak juga sekitarnya untuk juga ikut program ini, sehingga kita bisa juga memanfaatkan ini untuk mengetahui kita punya kondisi kesehatan. Sekali lagi, lebih baik mencegah daripada mengobati. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Sekarang di NTT ini banyak orang mati mendadak, lalu banyak makan daging pesta, goyang terus pagi sampai malam, malam sampai pagi, kemudian kurang bergerak, tiba-tiba mati. Nah, kalau mati orang bilang ini kena mati karena orang suanggi sendiri. Padahal bukan orang suanggi, memang karena tidak status kesehatan. So kasih gratis begini juga terus ada mau. Nah, akhirnya pas mati mendadak orang bilang ini karena suanggi. Padahal bukan suanggi, memang penyakit sudah kena di pembadan, tidak pernah cek, tiba-tiba mati mendadak. Nah, ini mesti cek kesehatan gratis, mesti dicek lagi. Jadi setiap OPD juga mesti rajin di luar. Juga yang lain, saya kira banyak program pemerintah yang sudah kita omong berkali-kali di sini, baik pemerintah pusat, provinsi, kita kerjakan dengan baik. Yang ketiga, ini hari Rabu, Pak Wagub ya, Rabu berangkat ya. Hari Rabu nanti Pak Wagub dan rombongan akan berangkat ke Timor Leste, rombongan besar. Karena mau ada kerjasama antara Indonesia dan Timor Leste, tentu yang menjadi lead karena ini adalah negara dan negara pasti dari pemerintah pusat, tapi provinsi terdekat itu kita. Kabupaten terdekat itu yang perbatasan langsung ada 4. Yang sudah ada perbatasan negara itu Belu, TTU dan Malaka, sebentar lagi Kabupaten Kupang di Polis itu. Nah, nanti dari provinsi yang terdekat pasti kita. Nah, Pak Wagub dan rombongan nanti akan berangkat kira-kira 3 hari di sana, dan
akan nanti berbicara banyak hal terkait dengan kepentingan dua negara, khususnya antara NTT dan Timor Leste. Nah, karena ini adalah agenda penting, kita berharap agar nanti masing-masing OPD tentu sudah menyampaikan kepada Pak Wagub, sudah rapat juga beberapa kali. Tapi kita berharap agar nanti pertemuan ini bisa melakukan hal-hal konkret terkait kerjasama dua negara, khususnya antara NTT dan Timor Leste. Ada yang bisa kita hasilkan di pertemuan ini, sehingga pulang dari sana beberapa sektor terkait yang antara kerjasama dua negara ini kita bisa, khusus di perbatasan negara dan dari Kupang ke sana ini ada sektor-sektor tertentu kita bisa optimalkan dengan baik untuk kita bisa kerjakan bersama. Nanti ini sekali lagi jangan sampai yang orang non ASN lebih tahu daripada kita sendiri. Nanti kita juga harus lebih paham soal ini dibandingkan orang-orang yang non ASN. Jadi akan ada kerjasama dua negara, khususnya NTT dan Timor Leste. Kita berharap akan nanti ini bisa berjalan dengan baik dan sukses sehingga bisa bermanfaat bagi kita di Nusa Tenggara Timur. Yang berikut Bapak Ibu sekalian, ini kita sudah masuk di ujung bulan Agustus, sementara kita masuk di bulan September. Ini diharapkan betul agar mulai dari minggu-minggu ini, karena kita agenda besarnya sudah selesai di pameran kemarin, agenda besar kita berikut adalah Tour de NTT. Tour de NTT ini akan dibuka tanggal 10 September. Peserta dari berbagai negara akan tiba di sini sejak tanggal 8. Sudah mulai berbagai kegiatan 8, 9 dan tanggal 10 mulai pembukaan. Mulai hari ini dan seterusnya itu media sosial kita ataupun perbincangan kita nanti terkait hal ini mulai kita juga tingkatkan, karena catatan yang kerekam dari berbagai tempat, baik itu di pertemuan-pertemuan arisan yang saya juga kadang-kadang secara acak mengecek di berbagai kelompok arisan atau di berbagai kelompok-kelompok pertemuan baik gereja, di masjid dan sebagainya, termasuk juga di medsos, nampaknya kita perlu lebih meningkatkan lagi soal sosialisasi program ini. Program ini adalah program pertama yang kita akan gelarkan di tahun ini untuk skala internasional, dan ini akan menjadi salah satu yang terpenting bagi Nusa Tenggara Timur dan bagi Indonesia. Karena apabila ini berhasil, kelas dari acara ini itu dia di Indonesia sendiri akan menjadi etape terbesar, terpanjang, terbesar, termegah bahkan, kan lebih dari 10 hari melintasi 1.500 km lebih, ada pergerakan semuanya darat, laut, dan udara, dan semoga ini semua berjalan dengan baik sesuai rencana. Sehingga kalau ini berhasil, ini akan menjadi juga pemicu bagi pemerintah provinsi dan seluruh kita yang ada di sini, dan tentu pihak swasta dan masyarakat secara umum, untuk juga menyelenggarakan berbagai agenda event internasional ke depan. Ini bukan cuma pemerintah yang terlibat, tapi banyak pihak kita ajak terlibat, sehingga nanti kami cuma minta satu hal saja, di luar nanti akan terlibat sebagai penyelenggara bersama dengan pihak-pihak yang lain, maupun juga nanti yang akan terlibat di berbagai tempat sebagai petugas-petugas khusus ya, kesehatan dan sebagainya. Itu kami minta cuma satu saja. Kalau selama ini jari-jari tangan itu terbiasa mencet di medsos masing-masing tanpa kegiatan ini, mulai hari ini dan seterusnya kita mulai juga menyebar pada publik terkait dengan agenda ini, dan nanti akan motornya akan disampaikan nanti dari Biro Admin untuk kita semua. Bisa? Bisa. Apakah kita semua siap untuk menyampaikan di medsos masing-masing? Bisa? Siap. Kurang keras? Bisa? Bisa. Baik. Jadi mulai sebentar kita mulai sampaikan terkait ini, sehingga nanti sudah mulai jadi juga perbincangan di Nusa Tenggara Timur. Yang berikut juga Bapak Ibu sekalian, yang penting adalah tetap target-target pendapatan asli daerah kita terus perkuat mulai dari tahun ini. Misalnya hari ini kami juga dengan DPRD dan seterusnya akan membahas terkait dengan berbagai hal terkait pendapatan daerah kita, nanti dipimpin oleh Pak Sekda sebagai Ketua Tim TAPD. Kami berharap agar nanti kita tetap juga menjaga stamina, menjaga ritme, agar sampai dengan Desember tahun ini target pencapaian PAD kita juga tetap baik, mendekati target yang kita tetapkan. Saya berharap agar semua bekerja dengan baik untuk hal ini. Di sektor-sektor yang memang terkait dengan pendapatan langsung itu dicegah betul-betul tidak ada kebocoran. Kita baru lihat kemarin penegakan hukum tidak berhenti di Indonesia ya, tetap berjalan dengan apa adanya. Baru minggu lalu kita lihat ada Wakil Menteri Tenaga Kerja, seorang anak muda yang juga gagah ketika bicara tentang hal apapun.
dan bukan orang lain dalam kekuasaan hari ini, tetap juga Pak Presiden Prabowo membiarkan dan justru menunjukkan bahwa semua pembantu-pembantu presiden juga bisa diproses secara hukum. Nah, ini berlaku juga buat kita di ASN di NTT, baik Pak Kapolda, Pak Kajati, Pak Kepala Pengadilan Tinggi, di sektor inspektorat kita masing-masing di setiap OPD, dan juga tentu kepala inspektorat kita, dan kita semua ada di sini. Tolong saling mengingatkan agar jangan sampai ada teman-teman kita juga yang mengalami seperti ini. Kesedihan paling besar bagi saya dan Pak Wagub dan buat para pimpinan adalah ketika ada teman-teman kerjanya atau ada anak buahnya yang kemudian karena ada mens rea, ada keinginan tertentu yang tidak mengikuti ketentuan dan arahan pimpinan, kemudian akhirnya terjerembab dalam soal hukum. Untuk itu kami berharap agar kita semua belajar dari pengalaman wamen tenaga kerja ini, betul-betul kita apa adanya, kerja dengan baik, dan percayalah bahwa rezeki kita tidak akan tertukar. Jadi kita akan tertukar, semua akan ada bagian-bagiannya, dan kita hidup dengan secukupnya yang pantas, sehingga tidak perlu berlebihan, sehingga kita semua bisa mengerjakan tugas kita dengan baik, termasuk urusan PAD yang betul-betul yang di bagian PAD yang harus bekerja mendapatkan PAD bagi NTT, kita kerjakan dengan baik. Atau ada bagian yang itu secara hukum sah menjadi miliknya para yang bertugas untuk mendapatkan PAD. Kemarin dari Kakanwil Pajak khusus datang hanya mau mengkoordinasikan bagaimana angka-angka antara pajak pusat dan daerah itu bisa kita sinkronkan, dan masih banyak yang kita butuh penyesuaian satu sama lain. Ada yang di pusat itu misalnya mendapatkan 10x, di NTT sendiri umumnya masih di bawah 10x. Nah, itu masih bisa kita kejar untuk mendapatkan penambahan pendapatan. Terakhir, Bapak Ibu sekalian, kami meminta agar kita semua terus mengoptimalkan apa yang sudah kita lahirkan bersama untuk kepentingan Nusa Tenggara Timur, baik itu NTT Mart, tempat di mana semua kerajinan, baik itu kain ataupun hasil-hasil hilirisasinya, makanan, minuman, dan sebagainya sudah bisa kita beli di situ sebagai produk khas NTT, dan itu menjadi ciri khas NTT saat ini, ciri khas Kota Kupang dan sekitarnya. Jadi orang kalau nanti berangkat kemana-mana untuk membawa ciri khas NTT sudah bisa belanja di NTT Mart, dan nanti tetap kita akan meminta untuk secara bergiliran semua OPD juga, biar mulai dari diri kita sendiri, semua OPD juga secara bergiliran setiap hari ada sejumlah tertentu yang kita dorong untuk pergi melihat, dan juga kalau bisa berbelanja bagus sekali di NTT Mart. Kita bisa berbelanja di mana saja terkait barang tersebut, tapi melalui NTT Mart ini kita akan atur mekanismenya agar nanti ada pendapatan bagi NTT, bagi provinsi yang bisa kita lakukan. Demikian pula di dapur Floba Morata. Dapur Floba Morata atau dapur Floba Morata ini juga ada di dekat rumah sakit umum. Saya lihat juga sudah banyak yang makan di sana. Saya sendiri sudah 2 kali. Waktu makan kali kedua bersama dengan atau menemui dan bersama dengan semua kepala perbankan se-NTT yang ada di sini. Jadi berbagai perbankan juga mereka juga sudah mulai makan di sana. Jadi pada Bapak Ibu sekalian juga kita membesarkan tempat ini dengan cara pergi ke NTT Mart untuk berbelanja, dan kalau berkesempatan makan siang atau makan malam kalau masih ada di sana, itu juga bisa makan malam di dapur Floba Morata. Rencana juga nanti untuk khusus untuk pameran pembangunan provinsi tahun ini, kita juga akan sebar nanti di berbagai kabupaten. Nanti anggaran kita siapkan agar nanti pameran pembangunan kali ini di ulang tahun provinsi NTT yang di tanggal 20 Desember nanti ini akan kita selenggarakan nanti di berbasis kepulauan, ada di berapa titik di Timor, berapa titik di Flores, berapa titik juga nanti di Sumba dan di Kabupaten Kepulauan, agar nanti sebaran pembangunan NTT ini juga bisa dipahami secara baik juga oleh masyarakat-masyarakat di daerah. Jadi kita akan buat pameran pembangunan untuk HUT NTT ini akan terpecah di berbagai kabupaten se-NTT, sehingga nanti teman-teman OPD juga nanti kita akan atur dalam waktu pameran tersebut
berbagai OPD terkait bisa juga nyebar, tidak harus semua tapi bisa menyebar untuk juga bisa mempersiapkan ini di semua tingkat luas NTT dengan baik. Ini saya bisa sampaikan, sekali lagi terima kasih buat kita semua yang sudah hadir hari ini dan tepat waktu. Semoga kita bisa memulai kegiatan awal minggu ini dengan baik, diberikan kesehatan, diberikan kemampuan untuk bisa bekerja dengan baik, dan tetap sehat, jaga kesehatan, dan Tuhan memberkati kita semua dalam tugas-tugas kita di minggu ini bersama dengan semua tim di kantor. Selamat pagi. Siap, gerak. Laporan pemimpin apel kepada pembina apel. Bersama sipil negara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Selesaikan, bubarkan. Bubarkan. Penghormatan kepada pemimpin apel. Kepada pemimpin apel. Hormat. Gerak. 3. Gerak. Pembina apel berkenan meninggalkan tempat apel. Apel selesai, barisan dapat dibubarkan. Bubar, jalan.